dalil tentang Imam Mahdi. Yang pertama ini saya perlihatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Laulam yabqa minad dunya illa yauman." Andaikan tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja, la tawwalallahu dzalikal yaum. Andaikan besok kiamat tersisa hanya satu hari ini, la tawwalallahu dzalikal yaum. Allah akan panjangkan hari itu, saking pentingnya Al-Mahdi diutus. Hari itu akan Allah panjangkan, hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga diutus pada hari itu seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwatiu ismu ismi, namanya sama dengan namaku. Saya tanya Bapak Ibu, Rasulullah punya banyak nama, tapi kalau saya tanya Bapak Ibu, siapa nama Rasulullah SAW? Muhammad. Yang terkenal Muhammad kan, maka kemungkinan besar namanya Muhammad. Wa ismu abi, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Berarti namanya siapa? Kemungkinan besar Muhammad bin Abdullah. Yamlaul arda qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliyat zulman wa zawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian yang tadi kita saksikan, kesemena-menaan dan ketidakadilan. Ya. Kekejian. Ini terjemahnya, hadis riwayat Imam Abu Daud di dalam kitab Sunan Abu Daud nomor 9435. Mengenal siapa Imam Mahdi Bapak Ibu sekalian? Banyak hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang kemunculannya di akhir zaman nanti. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, salah seorang ulama pakar hadis di Madinah. Saya tidak tahu beliau masih hidup apa tidak, mudah-mudahan beliau masih ada ya. Pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kemudian beliau menemukan kesimpulan bahwa ada setidaknya 26 orang sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Ya, bisa di dalam kitab Al-Qiyamah As-Sughra karya Dr. Sulaiman Al-Asqar halaman 216 dari Mesir. Dan juga ada 36 kitab hadis yang menukilkan hadis tentang Imam Mahdi, di antaranya Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Begitu pula tertulis di sana ada Musnad Imam Ahmad, di dalam Sahih Ibnu Hibban dan Mustadraknya Al-Hakim. Sampai-sampai sebagian ulama menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang Imam Mahdi sampai pada derajat mutawatir ma'nawi, di atas muttafaq alaih. Jadi kuat dalilnya Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada ulama yang mengatakan mengingkari hadis-hadis Imam Mahdi berarti sama dengan yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din, beriman pada sebagian ayat dan kufur pada ayat yang lain. Berarti Imam Mahdi ini wajib kita yakini. Bapak Ibu yakin dengan Imam Mahdi? Yakin beliau akan datang? Perkenalkan Bapak Ibu, saya Rahmat Baikuni, bukan Imam Mahdi. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan beliau akan muncul? Rasulullah SAW sabdakan, yukhriju fi akhiri ummati, akan keluar Al-Mahdi pada akhir masa umatku. Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi keluar, muncul di akhir umat Rasulullah SAW. Pertanyaannya zaman siapa? Apakah di zaman kita? Apakah hari ini Imam Mahdi sudah ada? Kita bahas Bapak Ibu ya. Baik. Yaskihillahul gausa, Allah akan memberinya minum. Oh, berarti ketika Imam Mahdi belum diutus, menjelang Imam Mahdi diutus, bumi ada dalam kekeringan. Betul. Berarti dekat jarak kemunculan Imam Mahdi dengan Dajjal. Betul. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna qabla hurujid Dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal, salasu sanawat syidad, akan ada 3 tahun kemarau panjang melanda umat manusia. Ini ciri-ciri Imam Mahdi akan datang. Kemungkinan Imam Mahdi datangnya di awal, dan Dajjal 3 tahun berikutnya, atau mungkin dekat antara kemunculan Imam Mahdi dan Dajjal. Rasulullah SAW sabdakan 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun kemarau panjang. Wa fis sanatil ula yamullahu as-sama' an tahbisa sudusa matriha wa yamurul ardu an tahbisa sudusa nabatiha. Di tahun pertama Allah perintahkan pada langit menahan sepertiga hujannya, maka sepertiga hujan tidak turun Bu selama setahun. Pak, kemarau bumi. Ya, alhamdulillah Allah masih memanjakan di sini nih, masih memanjakan Bukit Tinggi. Hujan ya, turun hujan. Alhamdulillah. Ya. Di tahun yang kedua, wa fi sanati tsaniyah, di tahun kedua, ya'murullahu as-samaa'a an tahbita sulusai matriha, Allah perintahkan langit menahan 2/3 hujannya.
Selama setahun 2/3 hujan tidak turun, 2/3 bumi tidak menumbuhkan, 2/3 tanaman tidak ditumbuhkan bumi, maka kelaparan makin meluas di seluruh dunia, kering kerontang beberapa belahan bumi. Dan di tahun yang ketiga, wa fi sanati tsalisah ya'murullahu as-samaa an tahbisa kullal matara indaha fala tuktira qutratun minas sama. Di tahun ketiga Allah perintahkan langit menahan semua airnya, maka tidak ada setetes pun air hujan selama setahun, Bapak Ibu. Tidak ada setetes pun selama setahun air hujan. Wa ya'murul arda an tahbisa kullal nabat indaha. Allah perintahkan bumi menahan untuk semua tanamannya, maka tidak ada tumbuhan satu pun tumbuh. Maka banyaklah manusia yang mati karena kelaparan. Singkatnya, Rasulullah SAW menyebutkan di tahun ketiga itulah Dajjal muncul. Nah, berarti Imam Mahdi muncul sebelumnya. Di saat Imam Mahdi muncul, kekeringan umat manusia, pembaiatan beliaulah yang membuat Allah memberikan minum bagi beliau sehingga turun hujan di negara-negara Islam. Yaskihillahul gawtha wa takhrujul ardu nabatiha, dan bumi mengeluarkan tanamannya. Wa yu'til mala sihahan, dan beliau akan membagikan harta tanpa menghitung-hitungnya. Wahai Al-Mahdi, kami butuh banyak uang, kami butuh banyak harta, anak cucu kami kelaparan. Ambil di belakang sana. Berapa banyak yang harus aku ambil? Sebanyak yang bisa kamu ambil. Punya kontainer, ambil pakai kontainer. Saking banyaknya harta saat itu. Lanjut Bapak Ibu. Bisa didengar ya? Suara segini bisa didengar, Bu? Kalau tadi agak keras, saya cepat lelah, Bu. Ya, belum makan siang nih, Bu. Lanjut Bapak Ibu. Baik, kemudian wa taksurul masyiyah. Ternak-ternak gembalaan yang tadinya habis muncul lagi. Banyak lagi kambing, sapi, lembu, kemudian dan sebagainya. Wa ta'zumul umat Islam ini mulia, maka tidak ada lagi penghinaan kepada umat Islam. Mulia dan orang-orang kafir terhina saat itu. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan, beliau akan hidup setelah itu antara 7 atau 8, yakni hajajan di musim 7 kali atau 8 kali musim haji. Berarti dihitungnya dari musim haji, Bapak Ibu. Jadi kemungkinan besar berdasarkan nas hadis ini, beliau dibaiat di musim haji. Namun kalau kita lihat dalam satu riwayat yang lain, wa adadul ladina yubayyunahu ka'adadi ahli Badarin. Orang-orang yang berbaiat kepadanya itu sejumlah pasukan Badarku. Pasukan Badar Rasulullah hanya berjumlah 313 sampai 315 orang. Kok bisa di musim haji hanya sedikit yang berbaiat kepadanya? Kemungkinan di saat itu orang sudah susah beribadah haji dan umrah. Berarti hanya sedikit yang beribadah haji, sehingga hanya sedikit yang berbaiat kepadanya. Baik Bapak Ibu, dapat Allah Subhanahu wa taala. Gimana lanjut Bapak Ibu? Lanjut ya. Ciri-ciri lain Rasulullah SAW sebutkan, saya percepat. Al-Mahdi bin Utsrati, Al-Mahdi dari nasabku min waladi Fatimah, dari anaknya Fatimah, yaitu dari Al-Hasan. Dari mana kita tahu Al-Hasan? Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah SAW berjalan berdua, pulang dari satu tempat. Sambung dulu 15 menit. Nah, sambung 15 menit. Ayo. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan dan Husain lari menyambut mereka berdua. Al-Hasan kepada Rasulullah SAW, Al-Husain kepada Ali. Sekali lagi, Al-Hasan dirangkul, diais sama Rasulullah SAW, Al-Husain oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, Rasulullah mengelus punggung Al-Hasan, mengelus-elus punggung Al-Hasan. Ya Ali, inna min zahri ibniki hada sayuladu rajulan alladhi yusamma ismuhu ismi wa ismu abi ka ismu abi yamlu ardu addan wa kistan kama muliyat zulman wa zawran. Hei Ali, dari punggung anakmu ini Al-Hasan akan lahir seorang laki-laki di akhir zaman. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan, kedamaian di mana-mana, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Berarti dari keturunan Al-Hasan. Silakan buka di dalam kitab Hasan Husain, Qissatu Al-Hasan wal Husain lam tuzkar. Ya, lam tu'bar.
Ya, karya Syekh Said Hasan Al-Husaini dari Iran. Beliau muslim bukan Syiah. Baik, kemudian la tanqadu dunya hatta yamlikul araba rajulun min ahli baiti. Tidak akan habis dunia ini sehingga memimpin bangsa Arab seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwati usmu ismi, namanya sama dengan namaku Muhammad. Kita lewat yang berikutnya. Kemudian Al-Mahdi minni, Al-Mahdi dari keturunanku, ajlal jabhati. Jidatnya lebar Bapak Ibu. Alhamdulillah, jidat saya sudah mirip Imam Mahdi ini. Jidatnya lebar. Aknal angfu, hidungnya mancung, saking mancungnya maka kelihatan akna, tipis saking mancungnya. Ada yang sudah mirip mungkin ya. Ada yang sudah mirip hidungnya sama Imam Mahdi. Bang udah mirip bang. Yamlur ardo kistan wa adlan kama muliyat jawran wa zulman yamliku sab'a sinin. Beliau memenuhi dunia kesejahteraan dan keadilan sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian kezaliman. Beliau memimpin 7 tahun saja. Ciri-ciri yang lain Bapak Ibu sekalian, gigi depannya ini renggang. Afrika Thanaya, antara gigi depannya ini ada celahnya. Ya, coba cari Pak. Bang Herman udah mirip kayaknya nih. Kemudian Bariqa Thanaya, giginya putih cemerlang. Kalau tersenyum putih cemerlang. Kalau kita ya cemerlang ya, kekuningan sedikit. Al-launul launul arabi, warna kulitnya warna kulit Arab pada umumnya. Wa jismuhu jismul Israili, fisiknya fisik orang Israel. Syabun marbu, tidak tinggi tidak pendek. Kemudian hasanul wajhi, tampan wajahnya. Orang memandang wajahnya senang gitu, saking tampannya. Kasul lihyati, lihyahnya jenggotnya tebal. Ya, abang udah mirip Imam Mahdi nih, jenggotnya tebal bang. Tebal sama mancung hidungnya nih. Tapi abang bukan Imam Mahdi bang. Karena Imam Mahdi punya tai lalat. Aswadu fi khadati fi khaddihil aimanil khal. Di pipi kanannya ada tai lalat. Bang tinggal bikin tai lalat dikit bang. Nanti abang mirip Imam Mahdi bang. Mohon maaf guyon bang ya. Kemudian ablal ayun. Ininya bagus Bapak Ibu. Maksudnya alisnya itu lurus. Maksud saya sejajar dan cantik, tampan maksud saya, indah. Ya, akhalul ayun, dan juga pelupuk matanya hitam. Ini kelihatan lebih hitam kayak dicela gitu. Padahal tidak dicela. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, dan terakhir Imam Mahdi ini minna, dari keturunanku, alladhi yusalli Isa ibn Maryam khalfah. Dari keturunanku akan ada orang yang salat Isa bin Maryam salat di belakangnya. Artinya ketika salat berjamaah itu Imam Mahdilah imamnya. Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Pertanyaannya, kapan Imam Mahdi muncul? Kita lihat Bapak Ibu hadis yang satu ini. Bapak Ibu kita baca sama-sama biar tidak ngantuk. Ya. Materi kita makin berat sehingga banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang menundukkan kepalanya karena sudah berat materinya. Baik, kita lanjut ya. Bapak Ibu ikuti saya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu mana suaranya Bu? Belum makan siang sama dengan saya Bu ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya ba'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, memperbaharui, dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Dawud, wa yuballighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustaz Rahmat Baikuni. Pengen disebut Bapak Ibu, jangan Abu Dawud saja yang disebut. Baik, Rasulullah SAW bersabda, sepeninggal beliau, setelah beliau wafat, meninggal dunia, 100 tahun sekali akan muncul mujaddid. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi mujaddid, reformis, yang tugasnya satu, membuat Islam bersih dari perpecahan. Islam akan kembali seperti zaman Rasulullah dan para sahabat. Kedua,
akan mempersatukan umat Islam di bawah kepemimpinannya. Ketiga, akan membuat dunia aman sejahtera. Dan yang terakhir yang terpenting, membuat Islam zahir di seluruh dunia. Tidak ada tanah sejengkal pun di muka bumi melainkan Islam tegak di sana. 100 tahun satu kali. Hadis ini sahih Bapak Ibu. Silakan buka di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir, atau di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wal Awasratusah karya Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad dari Syam, Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya serahkan pada Ustaz Doni Widiansah, nanti kita lanjut lagi setelah beliau Bapak Ibu. Boleh kita lanjut lagi? Karena akan saya perlihatkan tantangan yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi bersama kita. Perang demi perang Bapak Ibu. Dan perang-perang yang banyak itu saya bagi dua. Ada perang menggunakan teknologi, dan ini barangkali yang disebut dengan Armageddon. Dan ada perang tanpa teknologi yang disebut dengan Malhamatul Kubra, di mana Dajjal akan muncul di perang Malhamatul Kubra. Karena pada saat Dajjal muncul, teknologi sudah tidak ada. Berarti perang Malhamatul Kubra hanya menggunakan pedang, tombak, panah, dan apa lagi? Tombak dan tombak ya. Itulah, pokoknya tidak pakai teknologi, tidak ada nuklir. Baik Bapak Ibu ya Allah, 100 tahun satu kali. Saya bertanya Bapak Ibu sekalian, umat Islam memimpin dunia terakhir kapan? Zaman Turki Utsmani dulu. Sepakat zaman Turki Utsmani? Sepakat ya? Turki Utsmani berakhir tahun berapa? 1924. Yakin 1924? Nah ini nih. Hari ini kita berada fase ini Bapak Ibu. Dan nanti tadi yang Allah janjikan ada fase ini. Di fase ini Dajjal sudah tidak ada. Iblis tidak bisa menggoda, setan tidak bisa menggoda manusia karena isi Islam tegak. Orang-orang beriman dikunci mati imannya, orang-orang kafir dikunci mati kekafirannya. Maka kelihatan mana yang kafir, mana yang munafik, mana yang musyrik, mana yang beriman. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah puncak kemenangan umat Islam di masa kepemimpinan Imam Mahdi, 100 tahun sekali. Berarti 100 tahun berikutnya kapan Bapak Ibu? 2024. Sekarang 2020. Jadi berapa tahun lagi? Apakah ini berarti Imam Mahdi telah dekat kemunculannya? Wallahu alam. Garis bawahi hanya Allah yang tahu. Masya Allahu kan wa malam yasalam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka semua musuh-musuh Islam hanya punya waktu sebentar saja untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Begitu pula iblis dan Dajjal, hanya sedikit waktu mereka untuk menyesatkan kita sebanyak-banyaknya. Maka jangan salah, fitnah yang terbesar itu akan muncul di zaman kita.